dia itu sudah bahagia gitu ya, udah ya. Tapi kalau diomongin pasti sedih lagi. Bapak Ibu ada yang mau sharing? Mangga silakan. Tentang ritual dan ini Bapak kita mangga. Ya, kalau dilihat dari ritual kita ngobrol di gereja, pertanyaan saya adalah sebenarnya begitu kita masuk ke gereja itu apa sih yang kita lakukan? Begitu kita masuk ke gereja, biasanya ngambil air kan, sebagai simbol bahwa kita telah dibaptis. Bagaimana kita membuat tanda salib? Apakah juga aku dengan penuh sehati? Kalau aku sehati, bagaimana gerak tubuhku waktu aku membuat tanda salib? Kalau kita ingin semakin dalam ke sana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Begitu kan kurang lebih ya. Betulkah aku sepenuh hati? Silakan bertanya kepada diri sendiri. Karena yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Begitu aku mengatakan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dengan gerak tubuh yang benar, karena aku menghormati Allah, Allah masuk dalam diri kita. Berarti waktu kita membuat tanda salib pun itu sudah menjadi tanda awal apakah aku masuk gereja dengan sepenuh hati. Tanda yang benar apa? Yang umum aja deh, orang mau menghadap presiden pun pakai hormat. Ini kepada Allah. Presiden pun kalau masuk ke gereja, kalau dia Katolik gitu ya, Jokowi Katolik, dia juga akan menghormat Allah pada presiden. Nah kita lebih di bawah itu, mestinya lebih hormat lagi dalam tata gerak tubuh. Silakan bertanya pada diri masing-masing. Yang kedua, aku masuk dalam gereja harus berpikir saat ini aku berhadapan dengan Allah, aku melupakan dunia luar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, rumahku tadi udah tak kunci belum ya? Apakah kita punya pikiran lain-lain? Contohnya begitulah. Kalau aku hanya melihat dari sisi yang paling gampang adalah itu, bahwa gereja itu paling tinggi yang dimuliakan dalam perjalanan hidup kita adalah Ekaristi. Bunda Maria pun mengatakan, datanglah ke Ekaristi dan terimalah tubuh putraku, karena tidak ada satu perayaan pun yang lebih besar daripada Ekaristi. Nah, ini mestinya menjadi pegangan kita semua bahwa Ekaristi itu paling tinggi. Nah nanti muncul adat lagi, repot kan? Karena akan muncul adat. Bagaimana aku menyembah dalam doa syukur agung? Ajaran gereja lihatlah. Pertanyaannya begitu ngomong adat, aku merem, ya kan? Ya kan? Karena diajari oleh kebiasaan dan adat seringkali yang muncul seperti itu. Padahal ajarnya lihatlah, itu loh tubuh Kristus, itulah darah Kristus yang aku sembah. Kalau kita balik ke sana, itu yang lebih inti. Hari ini 100 hari, itu sama dengan kata Yesus. Aku mencari satu yang hilang dari satu itu. Ada kan kitab suci yang mengatakan itu, bahwa ada seorang gembala kehilangan satu dombanya, yang 199 ditinggal, dia cari yang satu. Sama dengan hari ini adalah kita berdoa untuk yang satu. Pak Salomo Simarmata. Apakah kita juga bisa menjadi satu hati kita? Kembali silakan bertanya kepada diri kita masing-masing. Mungkin hanya itu saja saya. Terima kasih. Terima kasih, jelas sekali. Yaitu bisa kembali lagi, jawaban itu ada di dalam diri kita masing-masing. Artinya ya kita melakukan ritual itu dengan sepenuh hati dan tertuju kepada Allah. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau boleh saya tambahkan, ini juga dari unek-unek saya. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tetapi kita juga diajar atas nama Bapa dan Putra dan Roh. Siapa yang ngajar? Aku mau bertanya. Satu.
demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau saya singkat, demi Allah. Ya kan? Kalau dulu kita SD atau SR itu ya, bikin surat, diajari surat menyurat atas nama, baru aku nulis. Berarti atas nama Allah itulah aku dalam doa. Padahal jelas sekali, in nomine Patri, in the name of the Father, di dalam nama Bapa. Muncullah ajaran baru atas nama Bapa, demi nama Bapa. Itu jadi pertanyaan bagi saya. Yang jawab tidak perlu dijawab, tapi itu menjadi unek-unek bahwa kita juga sudah dibelokkan, maaf saya katakan begitu. Tambahnya itu aja. Ya, terima kasih. Ya, emang ada 3 ya, dalam, atas, demi. Nah, kalau ya tidak perlu dijawab karena itu mempunyai nilai masing-masing, tetapi pada intinya kalau untuk saya secara pribadi, dalam, atas, demi itu hanya sebagai ucapan, tetapi hati kita lah yang memaknainya dengan Tuhan itu seperti apa. Ya kalau mana yang benar gitu ya, kalau mana yang benar mah saya juga tidak bisa ya sepuh aja tidak berani menjawab gitu ya. Tapi kalau dalam kata-kata tadi sebenarnya ada, tetapi kenapa ada atas nama, demi dan segala macam ya itu kita juga tidak tahu. Itu baru berjalan kurang lebih tahun 10 ke atas. Dari zaman dulu selalu hanya di dalam nama Bapa dan Putra. Maaf kalau saya katakan agak kasar dalam artian agak vulgar. Jangan-jangan iblis berkarya di dalam ajaran yang seperti itu. Maaf saya katakan. Demi Allah hebat banget loh aku, demi Allah, sumpah. Apalagi atas nama Allah hebat banget aku kalau wakil Allah. Iya, jadi wakilnya Allah. Kita hanya berdoa kepada di dalam nama Bapa yang di surga, gitu ya, yang di batok itu ya. Dan Putra yang turun ke bumi, namanya. Roh Kudus yang berkarya dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Ajaran tangan pun dalam nama apa namanya, kalau ngomong ritual tadi, kita membuat tanda salib pun bermacam-macam. Padahal ada yang namanya instruksi paus yang tidak kita jalankan. Karena tidak disebarkan oleh gereja, jadi kita juga nggak tahu. Kalau aku mengatakan siapa yang keliru, hierarki yang keliru. Padahal ada instruksi paus zaman dulu, saya lupa namanya. Jari ini adalah simbol luka-luka Yesus. Ya, kan ada 5 luka-luka Yesus. Kalau jari 3 ini aku jadikan 1, bukan saya ya, ajaran paus. Ini simbol Tritunggal Maha Kudus. Karena aku mau ngomong tentang tanda salib Tritunggal. 2 jari yang aku gabung ini simbol Yesus sebagai manusia yang turun ke bumi di telapak tangan. Ini jadi 3. Itu yang pernah diajarkan paus. Bentuknya begini. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini gitu kan. Nah, yang membuat. Tidak batuk ya, karena paling gampang batuk. Karena dia di surga, Bapa yang di surga. Yesus yang turun ke bumi itu simbolnya perut. Segala kekuatan itu ada di sini. Kalau orang pakai ilmu silat itu, gambarnya semua kekuatan ada di perut. Ini simbol di bumi. Roh Kudus yang berkarya dari timur sampai barat atau dari selatan sampai utara, ya dari bumi ujung bumi sampai ujung bumi. Yang diajarkan paus itu seperti itu sebenarnya. Tetapi tidak turun sampai kepada kita. Kembali lagi kita mengikuti ritual. Bapakku dulu ngajarinya atas nama Bapa, pastor ngajari aku demi nama Bapa, ya kan? Yang lain ngomong dalam nama Bapa. Tapi kalau kita kembalikan bahasa Latin, in nomine, atau dalam bahasa Inggris in the name of the Father, ini kan tetap in, tidak berubah, tetap di dalam, bukan di atas atau di samping. Kalau kita kembali ke sana. Jadi saya kembalikan lagi bahwa hari ini kita berdoa untuk yang satu yang sudah dipanggil, yaitu bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau sharing lagi? Agak berbelok, jadi agak berbelok. Saya katakan agak berbelok, maaf aja karena ini dalam rangka mengingat arwah. Agak berbelok saya katakan boleh dipercaya, boleh tidak. Ini pengalaman komunikasi rohani.
bahwa dalam komunikasi rohani itu doa untuk saudara kita yang meninggal itu salah satu pesan yang pernah kami terima dengan kelompok kami. Berdoalah rosario dalam 9 hari berturut-turut. Bisa dengan lingkungan, bisa dengan keluarga, karena nggak mungkin lingkungan diundang tiap hari gitu ya. Jadi bisa dalam keluarga, minimal keluarga berdoa novena rosario. Yang kedua, khususnya untuk keluarga, lakukanlah intensi misa 3 hari berturut-turut untuk keselamatan saudara kita. Mungkin Bapak Ibu juga pernah membaca pengalaman Maria Sima yang kurang lebih isinya seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu buka di Vatikan, nanti akan ketemu bahwa ajaran novena rosario itu ajaran gereja. Kita balik lagi Bu ya, kita ini juga mengikuti ritual adat atau apa namanya, kebiasaan budayanya orang Jawa. 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari gitu kan, atau tahunan. Itu budayanya orang Jawa, enkulturasi. Ajarannya gereja novena rosario yang tidak turun kepada kita umat-umatnya ini. Itu yang bisa saya tambahkan. Sedikit aja nanti lama-lama nggak ada habisnya. Akan keluar terus. Otomatis keluar gitu loh. Ya, kalau tidak direm semuanya keluar ya Pak ya. Ya, Bapak Ibu, mungkin atau ada lagi dari ibu-ibu? Jadi kalau boleh Bu, ini muncul ya. Nanti aja dulu Pak. Bukan, karena ada rosario kan. Iya. Ya Yesus yang baik. Ada doa itu kan. Gimana lupa aku? Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama untuk Bapak Salomo Simarmata yang membutuhkan belas kasihan. Karena hari ini kita diminta oleh keluarga Bapak Salomo. Berbeda kalau kita di rosario biasa. Terima kasih. Kunci. Udah waktu berikutnya. Masukan yang luar biasa betul, karena hari ini kita untuk mendoakan Pak Salomo yang 100 hari yang lalu itu sudah tidak bersama kita lagi. Bapak Ibu, saya hanya ingin sedikit pesan dari Injil hari ini. Itu yang pertama, jangan sampai kita lebih mengutamakan adat istiadat peraturan yang dibuat manusia, sedangkan kehendak Tuhan kita abaikan atau menomorduakan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi itu nanti kalau sejalan dan adat itu ada di bawah tentang Tuhan itu tidak masalah, karena kita tidak luput dari adat dalam setiap tindakan kita. Yang kedua, tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hal utama yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita membaca, apalagi sekarang kita sudah masuk ke dalam bulan kitab suci, jadi pada saat membaca, mendengar, lakukan juga. Tidak hanya membaca saja, tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang harus kita pedulikan adalah membasuh hati kita dari segala kejahatan. Sebagai umat Allah, taatilah perintah Allah dengan baik dan lakukanlah dalam hidup sehari-hari sesuai dengan kehendak-Nya. Jauhilah sikap kasar, sikap benci, menghujat, dengki, segala pikiran jahat lainnya,
karena itu bisa melukai hati orang lain. Bapak Ibu, di sini selain melukai hati orang lain, itu juga luka dalam diri kita kalau kita mempunyai sifat-sifat yang seperti itu. Dan yang terakhir, jadikanlah hati kita sebagai sarana untuk menyalurkan kasih kepada semua orang. Mudah-mudahan pesan ini bisa kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih, Kak Zani. Silakan. Terima kasih Pak Dek. Kalau Terima kasih. ingat yang 9 hari Rosario itu, Ya. saya jadi ingat dulu waktu Bapak Ibu saya meninggal, saya bukan 9 hari kan, cuma 7 hari. Cuma di hari ke-7 kami mempersembahkan misa. Ya. Karena kami terpisah di beberapa tempat, di jam yang sama kami Rosario. Ya nggak masalah. Perjalanan. Apapun tidak ada masalah. Itu lebih bagus sudah daripada sekali-sekali kan. Tidak sama Ya. sekali. Yang jelas Ekaristi itu lebih tinggi dari segalanya. Ya, kita tahu Ya. ya. Ekaristi itu puncak Ya. dari segala-galanya. Di samping ya kita seperti hari ini cuma sekedar kita ambil untuk iman. Ya. Karena memang tanpa sadar kita ini kan memang apa ya, anggaplah kita itu hanya 35% di Indonesia. Jadi ya saudara kita pun kadang-kadang nempel di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang 95% tidak ada masalah. Kita lanjutkan hari tadi. Itu mari kita percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra dan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan kandung Putra Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yesus. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. salam putri Allah Bapa, salam Maria, murahlah Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, murahlah Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, murahlah Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yesus. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, Antarkanlah jiwa-jiwa dalam surga, terutama Bapak Salomo Permata yang membutuhkan belas kasih rahiman. peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari kematian. Allah kita adalah Maha Kuasa, Putranya yang wafat kembali, Ia bangkitkan dari alam maut. Kita pun Dia panggil kepada kehidupan kekal sesuai dengan janji-Nya. Ya Allah, penuhilah janji-Mu pada Dia yang kami peringati dan pada semua yang hadir di sini.
demi Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa